Oke, saya serahkan dulu kepada ketua kelas untuk ambil alih kelas. Silakan ketua kelas. Seluruhnya berdiri ya. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, apa hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya. Oke, baik. Aku ambil alih. Pada hari ini kita akan belajar kembali tentang materi minggu lalu yang kita akan lanjutkan, ya, yaitu tentang berpikir komputasional. Ya. Pelajaran kita hari ini yaitu bagaimana kita dapat mengetahui apa itu pengertian dari berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat mengetahui prinsip dalam berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data. Ya. Oke, tapi sebelum itu hari sebelum kita belajar itu aku berharap kalian baca dulu bukunya sekitar 5 sampai 10 menit. Siapa yang berani sebutkan apa itu berpikir komputasional? Ya, coba Mika. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah. Ya, oke. Cara berpikir untuk memecahkan sebuah masalah. Ya. Yang lain masih ada? Ya, Mas Abila. Berpikir komputasional adalah Ya, berpikir komputasional adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Ulang kata ya. Berani memberikan pendapatnya bahwa berpikir komputasional, ya memang ini ya. Oke, untuk lebih lanjut coba perhatikan di atas apa itu pengertian dari berpikir komputasional. Ya. Ada yang bisa bantu Pak Guru untuk membacakan berpikir komputasional dalam hal ini adalah yaitu
dua cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah ya. Jadi sekali ya yang tadi disampaikan oleh Bukan bilang bahwa kenapa untuk memecahkan sebuah masalah ya. Nah ini untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan yang logis dan sistematis ya, yang logis dan sistematis. Kemudian dalam hal berpikir komputasional itu mengacu pada empat komponen ya. Apa itu? Ya. Yang pertama itu dengan kecakapan dekomposisi. Kemudian abstraksi dan pengenalan pola, terus algoritma. Nah, bagaimana itu dekomposisi ya? Dekomposisi itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita masuk pergi ke sekolah, perlu ada persiapan toh. Kita tidak langsung sampai di sini. Perlu ada persiapan yang harus kita lakukan. Apa persiapannya? Ya, misalnya kita sudah pakai baju, ya, kita perlu pakai sepatu, perlengkapan yang lain, ya. Kemudian ada lagi contohnya. Kalau kita mau naik motor, ya, itu kan tidak langsung bunyi toh. Ada yang perlu kita lakukan apa? Kita lakukan dulu. Yang pertama apa? Kalau kita mau naik motor, coba siapa yang bisa sebutkan dulu? Apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan kalau kita mau naik motor? Yang pertama, menyalakan dulu mesin motor dengan cara dikunci dulu, baru di starter, ya. Atau kalau tidak starter tangan, starter kaki, itu kan semua langkah-langkah pola berpikir komputasional dengan dekomposisi ya. Nah, kita kunci, itu sudah jalan ya. Kemudian selain itu ada yang bisa sebutkan satu contohnya berpikir komputasional, apa lagi dalam kehidupan sehari-hari? Memasak itu ya. Memasak, pertama apa yang harus kita lakukan? Ambil beras, kemudian dicuci, baru dikasih masuk di mana? Di panci ya. Baru dikasih lagi kompor, kasih menyala kompornya. Nah itu ya langkah-langkah disebut dengan itu pengenalan pola. Ya, dalam ilmu matematika kita mengenal istilahnya pola apa? Pola bilangan. Ya, pola bilangan. Ya, misalnya seperti ini. 2, 4, 6 dan seterusnya, ya. Nah, ya, di sini kalian perhatikan dari sini ke sini dia apa? Dari sini ke sini kita apakan? Ditambah. Dari sini ke sini ini 2, supaya jadi 4 ditambah berapa? Ditambah 2. Ya. Terus dari 4 ke 6 dia apa? Ditambah lagi, ditambah berapa? Tambah 2. Pasti di sini karena ini dari sini bilangan pertama ke bilangan kedua itu ditambah 2 ya. Nah, kemudian dari bilangan kedua ke bilangan ketiga itu juga ditambah 2. Pasti bilangan keempat, ya, bilangan keempat juga pasti ditambah 2. Maka apa angkanya di sini kalau ditambah 2?
dua. Ini yang disebut dengan pola. Dalam berpikir komputasional itu yang disebut dengan pengenalan pola. Kita paham polanya ini, ya. Oh, berarti bilangan selanjutnya ini pasti 10. Bilangan selanjutnya lagi kalau polanya selalu ditambah 2 pasti 12. Itu namanya pengenalan pola dalam berpikir komputasional. Nah, seperti tadi pengenalan polanya dalam naik motor, kita sudah tahu polanya. Oh, naik motor seperti ini. Kita kunci dulu, kita starter, kemudian lalu kita kasih jalan. Ya, dalam dekomposisi itu, dalam berpikir komputasional adalah sebuah proses. Dekomposisi ini merupakan sebuah proses pemecahan masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Ya, itu dekomposisi. Kemudian selain dekomposisi apa lagi, Pak? Nah, ada pengenalan pola. Ini tadi contohnya pengenalan pola itu kurang lebih seperti itu. Ya, ada pula kurang lebih semacam ini ya. Seperti itu juga tadi naik motor itu ada polanya. Memasak juga pasti semua ada polanya dalam. Yang ketiga di sini adalah menyederhanakan abstraksi ya. Itu menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan dalam pengelolaan data tersebut. Ya. Yang kita lakukan adalah mengekstraksi fitur-fitur penting dari data meta yang dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut. Itu abstraksi. Kemudian algoritma. Nah, ini setelah kita melakukan tahapan dekomposisi, ya, setelah kita melakukan tahapan dekomposisi, abstraksi dan mengenal pola, kita dapat mengembangkan algoritma untuk menghitung waktu tempuh berkendara dengan langkah-langkah yang sistematis. Ya, nah, kita bisa jadikan contoh itu juga ya. Berapa kira-kira jarak waktu tempuh ke sekolah jika jaraknya demikian? Ya, itu kita bisa selesaikan dengan cara berpikir komputasional. Oke, ada yang bisa sebutkan lagi contoh yang lain selain tadi naik motor ini dan memasak? Ada yang bisa sebutkan salah satu contoh lagi? Ya, contohnya tadi kalian makan apa? Mie instan ya, mie instan. Itu mie instan meskipun namanya instan, pasti ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum memakan itu mie. Tuh, apa langkah-langkahnya? Coba sebutkan dulu apa langkah-langkahnya. Merebus dulu dengan air apa? Berarti dengan merebus dulu dengan air panas. Kemudian yang kedua, kita tunggu masaknya, baru bisa dimakan, ya toh? Nah, itu. Nah, seperti tadi, baik dulu. Kita baik dulu. Kelompok kita, ya, 3 orang. Putri, siapa? Ya, oke, sekarang bagi kelompok. 1 kelompok 3 orang, Dik. Satu kelompok 3 orang.
Ya, silakan ada dua.
ada 3 orang anak, yaitu Andi, Siti, dan Budi, dengan jarak rumahnya 5 km kalau Andi, kemudian Siti 7, Budi 3 km. Nah, rata-rata kecepatan kilometer per jam yaitu 25 km per jam untuk Andi, kemudian Siti 20 km per jam, kemudian Budi 15 km per jam. Nah, kemudian di situ ada kondisi lalu lintas. Nah, kalau perjalanannya Andi itu lancar, kemudian Siti itu padat, kemudian Budi berjalan juga lancar. Nah, mana langkah-langkah berpikir komputasional? Nah, ini ada di komposisi. Cara itu ya, yang tidak untuk kelompok yang masih bingung, perhatikan ini dekomposisi. Nah, kita itu jarak berbanding kecepatan itu adalah waktu tempuhnya. Itu waktu tempuhnya. Kemudian pengenalan polanya. Di sini kita menyadari bahwa semakin padat itu lalu lintas atau jalanan, maka waktu tempuh ke sekolah itu akan semakin lama, itu polanya. Kemudian abstraksinya. Di sini ada variabel yaitu apa itu jarak, kemudian ada kecepatan, kemudian kondisi lalu lintas, itu pada abstraksinya. Kemudian untuk algoritmanya di sini kita punya inputnya apa, jarak dan kecepatan, dan kemudian outputnya waktu tempuhnya, ya itu artinya waktu tempuhnya. Sudah selesai. Sudah ada selesai. Oke, angkat tangan kelompok yang sudah selesai. Ya, kelompoknya Mika sudah selesai ya, kelompok 3 ya. Ya, kelompoknya Rizkia, Putri, sampai Folio juga. Oke, sudah. Oke. Kalau sudah semua, letakkan dulu jawabannya. Letakkan semua buku, pulpennya juga. Letakkan juga pulpennya. Kita ada permainan dulu. Kita bermain dulu untuk mengadakan semua auto yang kalian sudah kaku lagi, kaku tangannya ini. Oke. Perhatikan ke depan dulu. Ada kita bermain dulu sedikit, ya. Ini nanti lalu permainan ini kalau karena kalian sudah selesai semua, ya. Yang banyak salahnya kelompoknya itu yang presentasi lebih dulu, ya. Yang banyak salahnya kelompoknya itu yang presentasi lebih dulu, ya. Sepakat ya? Sepakat? Ya, sepakat. Sepakat? Sepakat. Oke. Permainannya begini. Perintahnya begini ya. Ikuti apa yang Pak Guru katakan dan jangan ikuti apa yang Pak Guru lakukan. Ngerti ya? Sudah pernah melakukan ini?
Jangan ikuti apa yang Pak Guru ucapkan, ya. Jangan ikuti apa yang Pak Guru lakukan. Mengerti ya? Oke. Namanya begini, itu pernah buka tutup, pernah ya? Ya, oke, kita mulai. Buka tutup tangan di mata. Ya. Begitu ya. Buka tutup tangan di telinga. Buka tutup tangan di perut. Oke. Ya, begitu ya. Oke, itu kita kasih nilai ya. Ya, oke, ini ya. Oke, kita kasih nilai. Oke. 1 2 kita mulai. Buka tutup tangan di mata. Oh, salah kelompoknya Putri. Salsabila salah tadi, ya. Sudah ada salahnya. Ulang. Oke, buka tutup tangan di gigi. Ya, oke. Sekali lagi. Buka tutup tangan di mata. Ya, oke. Sudah kayaknya kelompoknya Putri ini bulan naik. Oke, buka tutup tangan di bahu. Oke. Sekarang langsung saja presentasi ya. Berarti yang ada salah tadi Salsabila, kita kasih bulan dulu kelompoknya Salsabila. Oke, kita terlihat dulu untuk kelompok 2 supaya menunjukkan jawabannya. Oke, sekarang kelompok 2. Ya, nah semua bacakan apa yang kalian sudah kerjakan. Kasih semua 3 orang. Ya. Untuk ya gantian. Ya, berharap ada kedepannya. Oke. Siapa yang baca lebih dulu? Ya, perhatikan juga kelompok lain, perhatikan. Kelompok 2 akan memaparkan jawabannya dari hasil diskusi yang telah kelompok 2 dapatkan. Ya. Ya, perhatikan kelompok lain. Ya. Cepat. Sekarang orang pilih. Mana kalau pikir komputernya? Coba inspirasi. Mana ya, komposisinya yang mana? Yang makanan, olahraga, dan tidur. Sabila, baca lagi baca. Inspirasi.
Silakan naik dulu kalau punya minyak yang bertiga. Silakan buka jawabannya. Ya, sekarang saudara Mika jangan seperti itu nih. Ya, bagaimana? Mana? Ya, sekarang simpan. Ya, makanya itu bagaimana mengurangi sampah plastik di sekolah ya. Ya, oke, perhatikan teman-teman, ini dia masalah sampah ini. Perhatikan teman-teman dulu. Ini kelompok 2, dia memiliki masalah di sini tentang sampah. Bagaimana mengurangi masalah sampah? Oke, solusinya untuk kelompok 2 itu masalah sampah ya, sama kita misalkan sampah plastik, sampah kertas dan sisa makanan.
ya. Saya tertarik pada satu kelompok di sini. Kenapa? Di situ tadi dia sebutkan langkah-langkah pembuatan kopi. Kemudian bahan-bahannya, bagaimana cara berpikir komputasionalnya di situ. Bagaimana kalau kita praktekkan itu kelompok yang memaparkan itu bagaimana pembuatan kopi. Apa tadi? Ya, langkah-langkahnya Kak. Kelompok 2 ya. Coba sebutkan dulu langkah-langkah pembuatan kopi. Siapkan bahan. Siapkan bahan. Coba sudah ada bahannya Kak. Coba ambil di sana. Ada bahan di sana. Apa bahannya? Siapa? Bahan di sini. Baca di sini, baca Kak. Baca di situ Kak. Tunggu dulu. Perhatikan ya. Apa? Coba. Siapkan bahan. Apanya yang ditambahkan? Ya. Ya, silakan lakukan apa yang kalian tuliskan tadi di kelompoknya. Ya, kita perhatikan kelompoknya, perhatikan. Antara dalam berpikir komputasional itu ada yang posisi. Kembali kopi dulu, dalam pembuatan kopi. Kemudian apa lagi? Tambahkan gula. Oke, setelah ada kopi, ada gula, ya, tinggal air panas. Lalu setelah dituangkan air panas kita diaduk. Oke. Apa dulu untuk kelompok 2? Dia mempraktikkan cara membuat kopi ya. Pertama itu harus ada gelas dulu. Gelas, sendok. Setelah itu kopi, kita kasih masuk juga gula. Lalu baru dituangkan air panas. Maka jadilah sebuah kopi. Oke, silakan dulu. Ya, ini hasil buatan dari kelompok 3. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 sudah membuatkan kopi ya. Oke, itulah tadi. Ada yang bisa simpulkan dulu apa itu berpikir komputasional? Ada yang bisa simpulkan kembali apa itu berpikir komputasional? Ya, cara berpikir secara sistem, cara berpikir secara sistem, masih sesuai dengan, ya, ada yang bisa? Itu sesuai dengan langkah-langkah ya, sistematis, seperti komputer, ya, kita diarahkan berpikir kurang lebih sama dengan komputer, ada langkah-langkahnya, ya, seperti kalau ada yang suka main game di sini, ada yang suka main game. Pasti ada suka, alias kalau dalam main game itu pasti ada tujuan. Apa tujuannya? Kita mau menang. Pasti dalam langkah-langkah itu pasti ada strategi yang kita buat. Itulah masuklah di situ yang namanya berpikir komputasional. Oke, untuk hari ini sampai di sini saja dulu. Untuk kesimpulan, berpikir komputasional dapat membantu kita dalam memecahkan sebuah masalah secara terstruktur, logis dan kreatif. Ya, melalui apa? Dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma.
Setiap masalah pasti ada solusinya ya. Seperti kode error yang selalu bisa diperbaiki. Oke, untuk hari ini aku dulu akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam